Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai berdoa dan tidak main-main. Yang mendoakan adalah Nabiullah Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sembarang doa, bukan orang biasa, kekasih Allah berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, Ya Rabb, siapa yang diangkat untuk memimpin umatku, lalu dia menyusahkan mereka rakyatnya, maka susahkan hidupnya ya Allah. Dan barang siapa yang diangkat oleh umatku memimpin mereka dan mengasihani, mencintai rakyatnya, maka cintai dan kasihani mereka ya Allah. Tentu kita tidak main-main. Mengapa Rasulullah SAW mendoakan doa yang sedemikian rupa? Karena Rasul tahu ada dua tipe penguasa, yakni penguasa yang pertama yang menyusahkan rakyatnya, dan yang kedua adalah penguasa yang dia hidupnya hanya untuk mencintai dan mengasihi, mengurusi rakyatnya. Oleh karena itu, pemimpin yang adil dalam riwayat yang lain pun dikatakan adalah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dikala tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, pemimpin yang adil tentu wajar mendapatkan naungan dikala tidak ada naungan kecuali naungan Allah, karena memang di hari itu adalah hari yang penuh detail keadilan dan tidak perlu pakai pengacara hukum sekalipun. Penguasa yang adil adalah penguasa yang mendapatkan naungan Allah atas keadilannya, adil lawan dari zolim. Oleh karena itu sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, maka kita lihat hari ini penguasa-penguasa negeri-negeri Islam, mereka mempersulit urusan rakyatnya. Harga TDL dinaikkan sedemikian rupa, tidak cukup transportasi publik dinaikkan lebih mahal lagi, tidak cukup lagi harga BBM dibuat lebih mahal, bahkan harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik, harga-harga sembako yang menjadi kebutuhan pokok merambat naik, tidak bisa menjaga kestabilan harga. Ini adalah salah satu kezoliman penguasa yang masuk dalam kategori orang-orang yang menyulitkan rakyatnya. Indonesia adalah negara yang maju, negara yang subur, negara yang makmur, gemah ripah loh jinawi. Lantas mengapa kemudian sebanyak 100 juta penduduk Indonesia miskin? Menurut data Bank Dunia, dengan standar $2 per hari, 100 juta rakyat Indonesia miskin. Bahkan banyak di antara mereka yang mati kelaparan. Oleh karena itu sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, kita menjadi paham bagaimana kemudian Rasulullah SAW mendoakan mereka dan tidak main-main. Tentu ini diijabah oleh Allah. Maka mengingatkan kita kepada siapapun yang memimpin umat ini, jangan persulit urusan rakyat. Apalagi urusan bahan pokok, minyak, bensin, dan energi, listrik, dan kebutuhan-kebutuhan pokok. Rasulullah SAW bersabda, An-nas suraka'u fis salasin, wal ma' wal kala wan nar. Manusia itu berserikat atas 3 kelompok. Yang pertama, api atau energi, panas bumi dan energi. Yang kedua adalah air. Yang ketiga adalah hutan. Maka 3 jenis golongan ini menurut Islam, menurut Rasulullah SAW, tidak boleh dijual mahal, tidak boleh diserahkan kepada asing, diprivatisasi atau dan sejenisnya. Maka tidak usah heran negara-negara yang kemudian mencontoh sistem ini, yakni negara-negara barat, rakyatnya merasa tentram, adil dan sentosa karena tidak ada kenaikan harga-harga yang melambung tinggi. Rakyat benar-benar merasa nyaman. Sebenarnya mereka terinspirasi dari sistem Islam, yakni riayah su'unil ummah, mengurusi urusan rakyatnya. Lihatlah bagaimana kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang beliau kemudian rela mengangkat gandum sendiri tanpa asistennya. Beliau kemudian mengangkat gandum itu dan memberikan kepada orang yang membutuhkan di malam itu juga, tanpa beliau segan, tanpa beliau malu. Padahal kalau beliau memerintah detik itu juga bisa. Tentu rasa itu diwariskan langsung dari baginda Nabiullah Muhammad SAW. Lihatlah bagaimana Umar bin Abdul Aziz, yang merupakan seorang khalifah yang tidak bisa tidur malam, air matanya senantiasa menetes, memikirkan rakyatnya, jangan sampai ada rakyat yang tidak makan hari ini. Lihatlah bagaimana kemudian Harun al-Rasyid, yang kemudian mereka selalu memikirkan keadaan rakyatnya. Bahkan dia memastikan kepada panglimanya bahwa tidak ada satupun warga negaranya yang kelaparan.
Oleh karena itu, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, bagaimana dengan penguasa-penguasa muslim umat Islam hari ini? Apakah mereka bersikap yang sama sebagaimana generasi sebelum-sebelum mereka, yakni generasi pemimpin-pemimpin solihin? Oleh karena itu, sahabat cinta Quran, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati penguasa-penguasa negeri muslim untuk tidak terus menzolimi rakyatnya, membebani rakyatnya. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang mempersulit urusan umatku, maka dia akan dipersulit oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan umatku, maka dia akan dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bermohon, berjuang, dan terus saling mengingatkan dalam kebaikan agar penguasa ini, agar penguasa negeri ini mencintai rakyatnya, mendoakannya, begitupun rakyatnya mencintai mereka, sehingga negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa terwujud di Indonesia, negeri mayoritas muslim terbesar di dunia. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.